bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Setelah Jepang kalah di Pasifik pada tahun 1945, Belanda masih terus berusaha menduduki kembali seluruh wilayah Hindia. Belanda yang dahulu dirampas oleh Jepang, saat itu Bali dikuasai TRI Sunda Kecil yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara yang berkekuatan 3 rompi. Tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Kala itu, Mika mengirimkan surat perundingan kepada Komandan Resimen Sunda Kecil I Gusti Ngurah Rai. Ia pun menjawab, Bali akan terus berjuang. Pada 9 Juli 1946, terjadi pertempuran Tanah Aron. Peristiwa ini membuat Mika mengalami kerugian, yaitu kehilangan 82 prajurit, sementara TRI kehilangan 1 prajurit. Ciung Wanara melanjutkan perjalanan ke Palingpuran hingga sampai di desa Margatabanan. Namun, pergerakannya diketahui oleh Belanda. November 1946 diadakan perundingan Linggarjati Indonesia-Belanda. Hasilnya, wilayah Republik Indonesia diakui secara de facto hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara Bali masuk negara Indonesia Timur buatan Belanda. Mendengar hal tersebut, Bali termasuk pasukan Sunda Kecil tidak terima. Mereka pun menyusun rencana kejutan untuk mempermalukan Belanda. 18 November, pasukan Sunda Kecil melakukan serangan kantor polisi Kenil di Tabanan. Belanda pun menyerah. TRI berhasil merampas persenjataan dan membawa lari Komandan Polisi Wagimin. Belanda menyusun serangan balasan dengan menerjunkan pasukan Gajah Merah, yang salah satunya beranggotakan Kapten Konik. Pada tanggal 19 November, Brigadir Y Gajah Merah di bawah komando Kolonel F. Moliger tiba dengan tujuan utama untuk mengepung, menghancurkan, serta menyekat pelarian TRI pada tanggal 20 November tepatnya pada pukul 5.30. Pasukan Belanda datang ke desa Marga. Kemudian pada pukul 8, Belanda melancarkan serangan ke TRI di desa Marga. Pasukan Belanda yang berjumlah 20 orang mendekat dari arah barat laut. Ciung Wanara berhasil menyergap pasukan tersebut hingga menewaskan 7 prajurit Belanda. Belanda pun berhasil dipukul mundur dan menghentikan serangan selama 1 jam. Kemudian, perang dilanjutkan. Namun Belanda mendatangkan pesawat pembom yang menghujani pasukan Ciung Wanara dengan bom-bom maut untuk yang terakhir kalinya. Letkol Ngurah Rai menyerukan puputan yang segera dijawab serentak oleh pasukan Ciung Wanara. Pertempuran sengit meletus, ketahanan TRI hancur, korban terus berjatuhan. Pasukan Ciung Wanara terdesak dan mundur sampai ke arah persawahan yang minim perlindungan, hingga gugur tak tersisa pada pukul 5 sore. Pertempuran berakhir. Belanda menyisir desa Marga, membawa tawanan yang tertangkap, dan menemukan Letkol Ngurah Rai gugur dengan luka tembak di kepala. Akibat perang tersebut, banyak korban yang berjatuhan. Korban yang gugur dari pihak Indonesia, yaitu seluruh pasukan TRI yang berjumlah 96 orang, termasuk Ikol I Gusti Ngurah Rai, sedangkan korban yang gugur dari pihak Belanda mencapai 400 orang. Dampak dari peristiwa puputan Margarana ini, I Gusti Ngurah Rai menaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal TNI Anumerta, yang kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. Untuk mengenang peristiwa perjuangan puputan Margarana,
dibangunlah Taman Pujaan Bangsa Margarana di Tabanan. Dan setiap tanggal 20 November dikenang sebagai Hari Puputan Margarana. Baby, you, yeah.